Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Dea Altia Gentri, dengan NIM 1916040084, Melisa Putri Sasinta dengan NIM 1916040102, dan Siska Marda Putri dengan NIM 1916040091. Baiklah, selanjutnya kami akan mempresentasikan kasus etika dalam bisnis tentang kasus bisnis binary option yang menjerat Doni Salmanan dan Indra Kents. Binary option. Binary option merupakan salah satu bentuk instrumen trading online di mana para trader memprediksi atau menebak harga sebuah aset itu naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan info yang diterima, cara bermain binary option ini sebenarnya cukup mudah dan sederhana. Pengguna hanya perlu melakukan registrasi pada penyedia binary option dan melakukan deposit. Dalam transaksinya, pengguna akan memilih indeks aset mulai dari mata uang, indeks saham, hingga komoditas. Setelah memilih indeks aset, pengguna berikutnya memasukkan modal yang akan dipertaruhkan. Jumlah minimal modal yang digunakan bergantung dengan asetnya. Kemudian, aplikasi binary option akan meningkatkan perhitungan potensi keuntungan yang dapat dari transaksi tersebut. Dalam transaksi binary option terdapat beberapa istilah yang berbeda dengan istilah di dalam forex. Di antaranya adalah call atau high, yaitu jika harga diperkirakan naik, dan put atau low jika harga diperkirakan turun. Selain itu, ada juga istilah in the money kalau transaksi profit, atau out of money salah perkiraan. Besaran profit pun tergantung dari angka yang dibayarkan oleh broker kepada trader. Selanjutnya akan dibacakan oleh Melisa Putri Sasinta. Baiklah, saya Melisa Putri Sasinta, NIM 1916040102, akan melanjutkan penjelasan tentang binary option. Binary option saat ini menjadi sorotan dan hangat diperbincangkan setelah salah satu konten kreator bernama Maru Nazara meminta selebgram Indra Kents dan YouTuber Doni Salmanan bertanggung jawab atas kerugian yang ia derita. Dalam YouTube pribadinya, bernama Panggung Inspirasi Official, Maru mengatakan Indra Kents dan Doni Salmanan merupakan afiliator yang bermain di binary option dan menipu banyak member dengan total kerugian miliaran rupiah. PLT Kepala Bapepti Indrasari Wisnuwardana mengatakan binary option tidak mendapat perizinan dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan dan transaksinya dilarang. Bapepti tidak pernah menerbitkan izin untuk binary option karena merupakan kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang PBK Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 1 Nomor 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997. Wisnuwardana mengatakan untuk mengantisipasi kejadian tersebut tidak terulang dan mengakibatkan kerugian, maka masyarakat yang ingin berinvestasi diharapkan dapat melakukan pengecekan legalitas platform trading komoditi berjangka melalui website bapepti.go.id. Pendapat tentang kasus binary option. Menurut pendapat kelompok kami, masyarakat diminta belajar mengenai kasus Doni Salmanan dari Bandung dan Indra Kents dari Medan. Mereka berdua disebut Crazy Rich. Masyarakat diharapkan tidak tertipu lagi dengan investasi sistem binary option. Jangan mudah tergiur iming-iming cuan instan, sukses usia muda hingga hidup ala sultan karena mendapatkan uang puluhan juta, bahkan ratusan juta dalam sehari adalah suatu hal yang mustahil. Ini tentunya jadi pembelajaran dengan namanya investasi online, pinjaman online, dan lain sebagainya. Sebab masyarakat diminta teliti dalam menggunakan media sosial yang khususnya menggunakan aplikasi investasi online agar tidak terjebak kejahatan, tertipu, diproses hukum, alhasil yang rugi adalah masyarakat itu sendiri. Jika menggunakan aplikasi investasi online, tentunya perlu dilihat apakah aplikasi tersebut mendapat izin dan terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan atau Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
Hal lain, masyarakat jangan ikut-ikutan dengan orang lain yang memainkan investasi online ini. Meskipun dalam keadaan sulit mendapatkan pekerjaan dan uang, alangkah baiknya menggunakan cara-cara yang baik untuk mendapatkan uang atau pekerjaan, bisa dengan berwirausaha, menulis, dan lain sebagainya. Jangan pernah mencari uang dengan cara yang instan dan tidak melihat dampak dan risiko ke depannya. Sebab itulah, kita harus belajar dari kasus yang dijalani Doni Salmanan dari Bandung dan Indra Kents dari Medan.